Sahabat Tubers, tiga pasangan artis ini sukses bikin netizen baper dan gemes karena sikap bucin mereka yang di luar dugaan. Meski dikenal mandiri dan tertutup soal hubungan, nyatanya saat jatuh cinta mereka bisa berubah total jadi sosok yang manja dan penuh kasih sayang. Sebut saja Cinta Laura, Luna Maya, hingga Fuji yang makin lengket dengan Verrell Bramasta. Ketiganya menunjukkan sisi romantis yang jarang terlihat sebelumnya. Dan seperti inilah kebucinan tiga artis saat bersama pasangan. Yang pertama, ada si cantik dan multitalenta Cinta Laura. Meski identik dengan image mandiri dan independent woman, ternyata Cinta bisa menjadi bucin saat bersama Arya Fasco. Cinta yang terkenal badas, kini sangat manja terhadap sang pacar yang 6 tahun lebih muda darinya tersebut. Yang terbaru nih, Cinta membagikan momen saat ia ngambek karena nggak dibukain pintu mobil. Tak hanya itu pula nih, Cinta juga masak menu spesial untuk ulang tahun Fasco meski lagi sakit. Bahkan, Cinta sempat berbicara dengan suara anak kecil saat memberi ucapan ulang tahun ke kekasihnya itu yang sukses bikin gemes dan mengejutkan netizen. Are you waiting for me to open it? Babe, momen terbucinnya kalian itu apa sih? Aku pernah buatin Cinta suatu kado yang dimana semuanya lumayan DIY. Jadi kayak bikin apa ya namanya, collage foto dan. Hi everyone, we're at Wonderland with the one and only Cinta Laura Kiel and Hi, I'm Fasco. and I'm third wheeling right now. Okay, so seberapa bucin kalian? 1 to 10 mungkin kalau di awal mungkin 10 tapi sekarang mungkin 8. Cinta berapa dari 1 sampai 10? Kalau ditanya begini on the spot sih mungkin jawabnya 11 lebih baik ya. So, jadi for you it has decreased over time atau gimana tuh? I think it's maintain. Sebenarnya maintain tapi mungkin sekarang lebih bisa menggunakan logika karena tahu bahwa dia nggak akan kemana-mana. Terus spill dong, momen terbucinnya kalian itu apa sih? Aku pernah buatin Cinta suatu kado yang dimana semuanya lumayan DIY. Jadi kayak bikin apa ya namanya, collage foto dan juga Jadi foto album dia benar-benar bikin from scratch dalam sebuah box. Semuanya tuh dia potong sendiri, dia hias sendiri dengan kata-kata dan foto-foto yang memiliki sentimental value. And that's probably also one of my most favorite birthday presents of all time. tapi maksudnya emang momennya pas juga buat jadi bucin, jadi I think she deserves it. Pertama kali aku tuh Vasco, I didn't like his vibe. Hi, I'm Cinta. Aku Fasco. And we're gonna play How Long We Know Each Other as a Couple. Siapa celebrity crush aku? Britney Spears. Iya dong. Oh ya, Angelina Jolie. Vasco itu adalah belieber dan waktu masih kecil sampai rambutnya tuh gaya Bieber. Justin Bieber. Dimana kita pertama kali ketemu dan kita ngomongin apa? Warung Turki Kemang. Fun fact, pertama kali aku tuh Vasco, I didn't like his vibe. Tiba-tiba ketemu lagi 2021. Terus suka banget. And his energy suddenly changed. Enggak suka banget, biasa aja. Suka banget. Apa hal yang pertama kali kita berantemin? I'll tell the story. Itu kita lagi press conference Daniel Nicolette. Kita udah janji kita akan hangout bareng. Tiba-tiba dia ngilang. Padahal kita udah sepakat bareng ya dari sini. Terus aku WhatsApp dia, where'd you go? Dia bilang, oh aku udah naik mobil duluan, I'll meet you there. Aku benar-benar marah semarah-marahnya. Karena waktu itu kita belum pacaran. Kalau kamu nggak keberatan naik mobil cast member kita yang lain, apa bedanya kalau naik mobil aku? Itu kan ramai banget media ya. Emang first of all orangnya sangat gak nyaman di foto-foto. Series kita tuh Iya, love bukan. interestnya dia bukan aku gitu. Jadi aku gak enak sama PH-nya. Kita lagi ngepromoin series kita, tapi aku malah deket sama dia. Happy Valentine's Day, everyone. Cheers, my love. Cheers. Happy Valentine's Day. Happy Valentine. Selanjutnya nih, ada strong woman Luna Maya alias Mbak Bulan. Sejak bersama Maxime Bauthier, Luna menunjukkan perubahan besar dalam kepribadiannya. Selama ini dikenal tertutup soal asmara, Luna kini justru kerap membagikan momen kebersamaan dengan Maxime di media sosial. Aura bahagia pun selalu terpancar dari wajahnya. Setelah putus dari Ariel Noah hingga ditinggal nikah oleh Reino Barak,
kesabaran Luna Maya kini seolah terbayar lunas dengan kehadiran Maxim yang pesonanya sulit ditolak. Keduanya pun resmi menjadi pasangan suami istri pada hari Rabu 7 Mei 2025 kemarin. Pasangan beda usia 10 tahun ini juga makin dikagumi banyak orang, terutama karena chemistry dan cinta tulus di antara mereka. Nah, happy wedding deh buat Luna Maya dan Maxim. Pokoknya Maxim to the moon kalau kata netizen. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Butier Maxim Andre Selam, saya nikahkan adik kandung saya Luna Maya Sugeng binti almarhum Uut Bambang Sugeng dengan mas kawin 7,5 gram logam mulia dan uang sebesar 2.025 US dollar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Luna Maya Sugeng binti almarhum Uut Bambang Sugeng dengan mas kawin tersebut 7,5 gram logam mulia 2.025 USD dibayar tunai. Para saksi, gimana? Sah, alhamdulillah. I want to thank you. This is a little bit sentimental, like. I didn't prep for this. I know, and I just want to thank you because you stayed. No, I mean, 2 years ago, I already set my mind, maybe it will never happen to me. I already have that mindset that it's okay. Maybe marriage is not for everyone. Maybe to have a lifetime partner is not for everyone, which is, it's okay. Everyone loves you. No, I love you. Everyone loves you. Yeah, so I was thinking, so I was like, okay, maybe not for everyone, and it's okay. And it's also okay. And when I'm ikhlas, what is ikhlas? Bahasa Inggris? Surrender. When I surrender and I just surrender, I was just like, if it is what it is, it's okay. I accept. And then you came in, and then you stayed, and you give me this ring. So I want to thank you for giving me the best day of my life, giving me hopefully the best time and future journey together. Amen! Thank you. The marriage has started. The marriage has started. Yeah. Day one. You were the one who really put myself into. I don't think I've ever loved anyone as much as you. I would go all the way. I would cross the whole season. Space if you want. Honestly, I'd settle for that actually for her. Honestly, you are my fan. I was a big fan, and you know what? Look, I don't want to keep it long. That's all I'll say. Go to Hollywood and bring that Oscar. Okay. Sementara itu, Fuji dan Verrell Bramasta bikin netizen makin penasaran dengan hubungan mereka yang makin terbuka. Mulai dari unggahan kolaborasi di playground hingga saling balas komentar lucu, keduanya tampil kompak dan tak malu menunjukkan kedekatan mereka. Verrell bahkan mengaku sudah konsultasi dengan Eko Patrio soal karir dan pencintaannya. Lantas, benarkah hal ini pun dilakukan oleh Verrell karena ingin serius menikahi Fuji? Ya, cuma yang penting adalah berharap Mas Eko bisa ngejagain Verrell aja, tolong Mas Eko Verrell. Tapi kan melihat ibaratnya Fuji tuh makin deket sama Mama Vena, mungkin melihatnya seperti apa sih? Ya kalau saya kan nggak setiap hari saya pantau, tapi ya doanya adalah berharap Verrell sekarang adalah bertanggung jawab aja dulu dalam hal ini dia mau berbisnis, itu saya mengapresiasi. Berarti mengusahakan Bang?
Saya belum tahu kalau itu. Itu tanya sama mamanya aja ya, sama bapaknya. Tapi melihat ibaratnya Udah lah, kalau buat Ferel mah udah saya anggap adik saya, Puji saya anggap adik saya. Terusnya keluarganya Ferel maupun keluarganya Puji dekat sama saya. Saya siap sedia. Mau suruh jadi apa namanya bawa-bawa makanan siap. Saya mau jadi apa aja siap. Asal saya nggak bisa jadi kawannya. berarti melihat kebahagiaannya gimana sih Bang? Melihatnya bahwa hari komedi itu harus dirayakan gitu sama orang-orang komedi gitu. Ya sekarang buat saya hari musik kan ada. Masa hari komedi nggak ada gitu ya? Kan kita bukan buat kita loh kalau hari komedi itu buat nanti ke bawahnya, terus ya buat legacy untuk senior-senior kita yang sudah mengabdikan dirinya di dunia komedi, ya kita apresiasi dengan apa yang sudah mereka lakukan. Dan kita sekarang memperjuangkan hari komedi. Gak bisa apa yang kita berikan buat mereka yang udah membuka peluang buat kita di dunia komedi tanpa beliau mengawalinya terlebih dahulu. Ya. Tapi ada perbedaan sejak komedian zaman dulu sama zaman sekarang, perbedaannya apa? Kalau komedi itu udah sebenarnya udah perjuangan udah lama gitu ya. Cuma kan Hambatannya setiap hambatannya kan pemerintah selalu berubah gitu ya. Terus ya udah itu aja sih sebenarnya, nggak ada yang gimana-gimana, dan kedua nggak ada yang ngawal. Kalau sekarang karena semuanya konsepnya satu, ingin bagaimana ada hari komedi, ya udah kami semuanya komedian bersatu membuat legacy kaitan dengan masalah hari komedi. Tapi Mas Eko lihat komedi zaman dulu sama zaman sekarang, yang kalau zaman dulu tuh kayaknya natural gitu, kalau zaman sekarang tuh kayaknya lebih merosting. Melihat itu perbedaan itu seperti apa? Ini ya, kalau saya meyakini bahwa setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada masanya. Kalau misalnya sekarang kita melakukan seperti kayak dulu-dulu lagi, ya artinya tidak kreatif, tidak adaptif gitu ya. Nah sekarang ya komedinya seperti itu, stand up lah, kalau dulu kan bergrup dan sebagainya. Mungkin nanti dia akan berevolusi lagi, mungkin dia akan grup lagi dan sebagainya. Terbukti sekarang anak stand up juga kan dibikin grup gitu ya. Jadi buat saya sah-sah aja dia komedi. Yang penting adalah dia lucu, santun, dan beretika. Dengan adanya Mas Komeng itu membantu untuk kayak merealisasikan komedi nggak sih, hari komedi gitu? Komeng, Denny Cagur, Jarwo, Pak De Tarsan, Om Indro, semua, Parto, Akri pasti akan memperjuangkan untuk komedi. Karena mereka meyakini bahwa awal mereka dikenal masyarakat adalah dari komedi. Sekarang saatnya mereka sudah ada di garda terdepan, dekat dengan pemerintahan. Udah saatnya lah kita semuanya mensupport, mendukung keberadaan komedi dalam hal ini, yaitu hari komedi. Ya? Tapi selain hari komedi, apalagi sih yang diperjuangkan, kan banyaknya nasib. Oh ya udah pasti lah. Nah, kalau dari hari komedi kan itu kan payungnya, nanti baru ke bawahnya bagaimana kita menghormati, menghargai, yaitu dari yang namanya keluarga dari masing-masing pelaku di komedi kan itu. Ya tentunya sekarang hak dan kewajibannya mereka juga kita penuhi nantinya gitu ya. Membantu secara ekonomi. Iya pasti kesana ya. Oke, udah ya. Mereka lanjut soal Puji Ferel dong. Mungkin mungkin 3 menit aja. Oke. Soal Ferel kan ibaratnya ini kan sangat ibaratnya berupaya untuk meminang Puji, mungkin kamu mungkin Bang Eko sebagai sahabat Ferel. Ya udah jadi ya artinya gini ya, saya pribadi sangat senang mereka menjadi bagian keluarga besar ya nantinya ya, karena saya lihat Ferel sama Puji itu memang dua anak yang baik gitu ya, dan santun kalau ketemu saya, ketemu istri saya gitu. Terus udah gitu keluarganya juga kelihatannya orang yang bersahaja, baik dari Ferel maupun juga dari Puji. Jadi harapan saya sih, mereka sih saya doain mereka jadi. Kalau cari orang mau kayak gimana pun juga kayak Ferel ya,
Feral misalnya, oh beda nih gini-gini, atau misal Puji gini-gini, sampai kapanpun juga nggak ketemu. Sekarang adalah ke jenjang lebih tinggi adalah menghormati masing-masing kekurangannya. Buat saya itu. Tapi ungkapan rasa bahagia Mas Eko sebagai temannya Feral juga itu seperti apa sih udah mereka jadian sama Puji? Ya senang bahagia ya. Sebagai manusia kadang-kadang kan butuh tempat untuk sharing, untuk berilmu juga, dan saya rasa Mas Eko adalah orang yang tepat lah untuk sharing, bukan hanya tentang pekerjaan tapi tentang kehidupan pribadi juga. Kak Feral juga kayak Mas Eko juga support katanya hubungannya Kak Feral sama Puji nih. Bener gak sih ada hal tentang masalah percintaan juga? Sini curhat sama Mas Eko. Sejujurnya ada memang di antara banyak hal yang kita bicarakan, salah satunya adalah sharing mengenai kehidupan pribadi. Tadi Mas Eko juga banyak sharing awal perjalanan cintanya dengan Teh Fiona, dulu itu seperti apa gitu. Kebetulan kan ternyata Mas Eko itu satu generasi di bawah mama papa mungkin, atau satu generasi, saya juga kurang paham. Jadi banyak sharing tentang dunia entertainment di kala itulah, dan perbedaannya apa dengan yang saya alami sekarang. Jadi banyak sharing lah. Apa happy nggak sih banyak yang support nih Kak Feral dengan Puji, banyak yang support dan ngasih restu? Alhamdulillah, kalau saya pada prinsipnya sih yang baik-baik pasti kita aminkan, apalagi doa dari banyak masyarakat Indonesia yang selalu positif, selalu memberikan insight yang baik juga, apalagi doa-doa yang dipanjatkan juga selalu menyentuh hati, jadi pasti diaminkan. Ini salah satu juga Mama Penan dan juga Kak Bella Sophie ini juga yang mendukung juga, sampai bikin patung-patungan juga. Iya, biasa namanya mungkin emak-emak ya, ibu-ibu kan dikenal sebagai ras terkuat di Indonesia, jadi suka lucu-lucu aja tingkahnya. Makasih banyak. Versi terbaik versi Kak Feral ground bareng. Kak Feral versi terbaik kan main playground bareng Kak Feral. Kak Feral mau ini apa Kak Feral? Iya kemarin main playground bareng sama Puji gimana Kak Feral? Main playground bareng. Iya. Makasih Mas. Makasih Mas. Kak Feral. Nah, itulah tadi kebucinan para artis yang bikin gemes dan viral di media sosial. Kira-kira mana nih yang jadi favorit kalian? Jangan lupa di like, di subscribe buat dapetin update berita lainnya hanya di Seleb Tube TV.